Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, Alkitab berkata bahwa pribadi ini, dia so powerful, sehingga dia dapat mengembalikan apa yang hilang. Begitu berkuasa dia, begitu powerful, sehingga dia katakan dia bisa kesehatan saudara punya, sukacita. Dan kita mempunyai hidup yang diberkati. In Christ, kita mempunyai hidup yang berkemenangan. Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Dan kemudian Alkitab berkata your body adalah temple of the Holy Spirit. Dengan kata lain saudara, orang percaya yang telah lahir baru, yang Kristus Yesus ada dalam hidupnya, yang tubuhnya adalah temple of the Holy Spirit, dia dapat mengenal kehendak Allah yang sempurna. Apa enggak luar biasa? Sekarang roh Allah itu diberikan kepada kita, saudara. Jadi saudara lihat betapa besar kasihnya, cintanya Allah kita kepada kita. Dia ingin pun kita mengetahui hal-hal yang dalam yang ada dalam dia. Ada relationship, ada hubungan di mana tidak ada yang tersembunyi antara kita dengan Bapa kita. Roh Kudus adalah the third person dari kealahan. Seasli dikatakan Allos Parakletos. Dalam arti Tuhan Yesus berkata exactly sama dengan aku. Dalam kitab Kolose, kalau saudara mempelajari, dan dalam kitab Ibrani, dikatakan bahwa Yesus adalah express image of the invisible God. Roh Kudus adalah perform akan Allah itu sendiri. Saya kira sudah bisa melihat akan perbedaan ini. Jika kita dapat melihat dan mengenal, saya percaya your life never be the same. Saya percaya saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, but you will change forever. Yesus tidak omnipresent. Yesus punya tubuh. Ketika Yesus pergi ke sorga, maka Alkitab berkata saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, bahwa Yesus akan tinggal di sorga sampai segala sesuatu dipulihkan. Kemudian dia akan datang kembali pada kali yang kedua untuk menjemput gerejanya. Jadi Yesus punya body. Yesus ada di sorga. Yesus tidak omnipresent. Yang omnipresent siapa? Yang maha hadir siapa? Roh Kudus. Roh Kudus bring the presence of the Father untuk ada di mana-mana. Hidup saudara dan hidup setiap saudara, sehingga saudara merasa begitu real Bapa saudara ada bersama dengan saudara. Sebab Holy Spirit itu sendiri, dia adalah God. Maka dimanapun saudara berada, dia membuat bahwa Yesus bersama dengan saudara begitu real. Dia membuat Bapa sendiri dalam situasi di gunung, di lembah, di situasi ekonomi yang buruk, dalam malapetaka, dalam apapun yang sedang terjadi. Tapi Roh Kudus, saudara akan merasa bahwa kehadiran Yesus begitu real dalam hidup saudara. Kepemeliharaan Bapa di sorga, kehadiran Bapa di sorga begitu real dalam hidup saudara. Bapa di sorga tidak hadir dan menunjukkan diri begini, tetapi Roh Kudus yang membuat bahwa Bapa di sorga begitu real, Yesus begitu real, dan saudara tidak pernah sendiri lagi. Dan banyak orang tidak mengenal kehadiran daripada Roh Kudus dalam hidup mereka. Mereka menganggap orang yang akan menolong mereka jauh. Jika istri jauh dari suami, banyak suami-suami melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan akhirnya itu menghancurkan rumah tangga mereka. Jika suami jauh dari istri melakukan hal yang tidak baik. Dan itu akhirnya menghancurkan rumah tangga mereka. Mengapa? Karena mereka tahu mereka sendiri. Istri jauh, suami jauh. Mereka tidak mengenal akan pribadi ini. Yang Tuhan berkata yang kita baca di dalam ayat ini. Dia katakan dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia akan bersama dengan engkau. Dan dia akan di dalam engkau untuk selama-lamanya. Matanya sempurna melihat engkau. Tidak ada hal yang kecil, masalah yang kecil yang sedang attack saudara dan dibiarkan oleh Bapa saudara. Roh Kudus akan bawa begitu real. Begitu ada krisis ekonomi, begitu sudah tidak ada pekerjaan, Roh Kudus akan berkata, Bapa saudara di surga begitu real. Dia mampu untuk angkat saudara. Dia mampu untuk berikan pekerjaan. Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa. Karena dia real. Sebab itu Bapa bangga untuk kirim Roh Kudus. Karena dia akan bawa the presence dari Bapa sendiri. Dia akan bawa presence daripada Yesus sendiri. Dan saya katakan saudara tidak pernah merasa sendiri. Di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah bahaya, di kiri dan kanan, di tengah-tengah malapetaka yang ada, maka Bapa sendiri tahu. Bapa di sorga tidak worry. Dia melihat anak-anak yang ada dalam malapetaka. Why? Dia tahu siapa yang dia kirim. Saudara,
yaitu the third person, dan dia adalah Allah itu sendiri. Itu Yesus berkata, apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku akan diberikan oleh Bapa di sorga. Jika saudara sebut nama Yesus, Roh Kudus akan take action. Karena saudara lihat, luar biasa nama itu. In my name you will cast out demon, you will speak new tongue. In my name you will take up serpent. In my name if you drink any deadly thing, it by no means to hurt you. In my name, jika engkau meletakkan tangan pada yang sakit, mereka akan sembuh. Why? Karena Alkitab berkata Roh Kudus pun datang diutus oleh nama ini. Dunia mempergunakan nama ini dengan sia-sia, tetapi Alkitab tetap sama. Alkitab berkata, saudara, Allah memberikan kepadanya nama di atas segala nama. At the name of Jesus, every knee should bow, of those in heaven, of those on earth, and of those under the earth. And every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. Dan Yesus berikan bagi gerejanya, dan Roh Kudus datang untuk claim everything dan katakan kepada gereja, you are more than conqueror. Itu kehadiran Roh Kudus. Nah saudara, jika kita tahu pribadi ini, dan kita punya pribadi ini, how could you fail? Siapa yang bersama dengan Yesus saudara pergi ke sorga, dan dia berikan penolong. Sebab itu Yesus berkata, Allos Parakletus sama dengan aku. Jika dia hadir, dia akan menerangkan tentang aku. Jika dia hadir, dia akan memberitahu saudara adalah righteous of God. Kenapa? Karena Yesus telah kerjakan saudara dan saya adalah righteous. Banyak kali dalam hidup kita menemukan persimpangan jalan. Dan banyak orang percaya full of guessing. Mereka guess, oh ini mungkin yang benar. Ini firman Tuhan kata yang benar. Firman Tuhan adalah pelita ini yang benar. Tapi mereka banyak kecewa karena guess salah. Tetapi coba Alkitab berkata sudah, Roh Kudus datang dan dia guide kita. Jadi dengan kata walaupun ada berapa persimpangan jalan, tapi dia akan buka mata saudara untuk melihat the truth. Oh, dia sungguh luar biasa dalam hidup kita. Dia adalah pribadi yang ajaib. Saya katakan jika saudara mengenal dia memenuhi hidup saudara, your life never be the same. You change forever. Bagaimana kita dipenuhi? Kisah pasal yang ke-19, ayat yang ke-4. Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak, bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ayat yang ke-6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan ke atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Hal yang pertama dikatakan melalui penumpangan tangan. Mereka percaya tapi mereka belum penuh dengan Roh Kudus. Belum tinggal dalam hidup mereka. Pribadi ini belum tinggal dalam hidup mereka. Berarti hadirat Yesus, hadirat Bapa sendiri belum ada dalam hidup mereka, tapi mereka percaya. Tapi kisah pasal yang kedua, Alkitab berkata Roh Kudus datang dalam ruangan itu. Baptis mereka, karena pertama dikatakan ruangan itu penuh kehadiran daripada Roh Kudus. Baptis mereka oleh baptisan Roh Kudus. Dan pengalaman yang kedua ketika Roh Kudus datang, indwelling, saudara, yaitu Roh Kudus tinggal seperti lidah-lidah api di kepala mereka dan tinggal dalam hidup mereka. Jadi saudara bisa percaya, tapi saudara tidak ada pengalaman dengan pribadi ini. Banyak orang hanya percaya, dan kemudian dengan mental knowledge mereka mulai describe, gambarkan tentang pribadi ini, tentang pekerjaannya, tentang kebesarannya, tapi tidak ada pengalaman dalam hidup mereka. Ketika sesuatu datang, mereka dalam ketakutan. Saudara, kenapa? Mereka tidak melihat penolong ini. Mereka tidak melihat pembela ini. Mereka tidak melihat kehadiran yang mereka percaya kepada Yesus sanggup lindungi mereka, tapi mereka tidak alami. Why? Mereka percaya, mereka tahu. Perlu indwelling. Jika saudara buka hati buat Yesus sore ini, Tuhan Yesus, saya menerima Engkau, penuhi saya dengan kehadiran-Mu, penuhi saya dengan Roh-Mu, tinggal dalam hidup saya. Maka saudara instan, dia akan tinggal dan penuhi hidup saudara. Jika dia penuhi hidup saudara, maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, present saudara akan rasa, saudara akan alami